Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Vina Nur Oktaviani, NPM 20101041107, 2. Erisma Adi Natalian, NPM 20101041108, 3. Muhammad Rizky Maulana, NPM 20101041109, 4. Lira Fadia Rama, NPM 20110104111, akan membahas tentang manfaat dan klasifikasi laporan arus kas. Manfaat laporan arus kas. 1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan kas di masa yang akan datang. Dengan memeriksa hubungan antara setiap akun dalam laporan arus kas, investor dapat menyusun prediksi mengenai besaran, waktu, dan ketidakpastian atas arus kas di masa yang akan datang, dibandingkan dengan hanya menggunakan data berbasis akrual. 2. Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan melunasi kewajiban. Apabila sebuah perusahaan tidak memiliki kas yang memadai, maka ia tidak dapat membayar pekerjaan, melunasi hutang, atau membayar dividen. Para pekerja, investor, dan pemegang saham akan sangat tertarik pada laporan ini dikarenakan laporan arus kas ini dapat menunjukkan aliran kas pada sebuah perusahaan. 3. Adanya perbedaan antara laba neto dengan kas neto yang tersedia atau dapat digunakan untuk aktivitas operasi. Laba neto menyajikan informasi mengenai sukses atau tidaknya suatu bisnis. Namun, beberapa pengguna laporan keuangan mengkritisi atas penggunaan metode akrual pada penghitungan laba neto dikarenakan hal tersebut membutuhkan banyak pertimbangan. 4. Aktivitas investasi dan pendanaan kas pada periode tertentu. Dengan memeriksa aktivitas investasi dan pendanaan suatu perusahaan, pembaca laporan keuangan dapat lebih memahami bagaimana nilai aset dan liabilitas dapat berubah pada periode tertentu. Klasifikasi laporan arus kas. Laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama aktivitas operasi atau operating activities, meliputi perubahan kas yang terpengaruh transaksi yang menghasilkan pendapatan dan beban. Yang kedua, aktivitas investasi atau investing activities, meliputi perolehan dan pelepasan investasi tanah, bangunan, serta peralatan, meminjamkan uang dan penagih pinjaman. Yang ketiga, aktivitas pendanaan atau financing activities, meliputi perolehan kas dari pinjaman dan pembayaran utang, perolehan kas dari para pemegang saham, pembelian kembali saham, dan pembayaran dividen. Jika dilihat pada ilustrasi 13-1 di samping, menunjukkan daftar penerimaan dan pengeluaran kas pada umumnya untuk setiap aktivitas. Kemudian jenis arus kas masuk dan arus kas keluar. Aktivitas operasi atau item laporan laba rugi. Arus kas masuk dari penjualan barang atau jasa dan dari bunga dan dividen yang diperoleh. Kemudian untuk arus kas keluar ada pembayaran persediaan kepada pemasok, pembayaran gaji kepada karyawan, pembayaran pajak kepada pemerintah, pembayaran bunga kepada kreditur, pembayaran beban lainnya. Aktivitas investasi, perubahan pada nilai investasi dan aset tidak lancar. Arus kas masuk, penjualan properti, pabrik dan peralatan, penjualan utang atau surat berharga entitas lain, penerimaan pembayaran pokok hutang. Arus kas keluar, pembelian properti, pabrik dan peralatan, pembelian investasi dalam bentuk utang atau surat berharga entitas lain, pemberian pinjaman kepada entitas lain. Aktivitas pendanaan, perubahan pada liabilitas tidak lancar dan ekuitas
Arus kas masuk. Penjualan saham biasa, penerbitan utang jangka panjang atau obligasi dan surat utang. Arus kas keluar. Dividen kepada pemegang saham, pelunasan utang jangka panjang atau pembelian kembali saham biasa, saham treasure. Pedoman umum 1. Aktivitas operasi melibatkan item pada laporan laba rugi. 2. Aktivitas investasi melibatkan arus kas yang diperoleh dari perubahan nilai investasi dan aset jangka panjang. 3. Aktivitas pendanaan melibatkan arus kas yang diperoleh dari perubahan nilai liabilitas tidak lancar dan ekuitas. IFRS mensyaratkan bahwa kas yang keluarkan untuk membayar pajak, begitu juga arus kas dari bunga dan dividen yang diterima maupun dibayarkan untuk diungkapkan. Untuk kategori operasional investasi dan pendanaan dari masing-masing transaksi dikelompokkan dan harus diungkapkan juga. Contoh pengungkapan tersebut bisa dilihat pada catatan atas laporan keuangan Daimler. Aktivitas non-kas yang signifikan. Tidak semua aktivitas signifikan perusahaan melibatkan kas. Contoh dari aktivitas non-kas yang signifikan yaitu 1. Pembelian aset dengan menggunakan saham biasa. Yang kedua, perubahan bentuk dari obligasi menjadi saham biasa. Yang ketiga, pembelian aset dengan mekanisme utang. Yang terakhir adalah pertukaran aset pabrik. Format laporan arus kas. Format laporan arus kas secara umum menyajikan nilai neto dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan ditambah dengan aktivitas investasi dan pendanaan non-kas yang signifikan. Pada ilustrasi di bawah ini menunjukkan format laporan arus kas yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Arus kas dari aktivitas operasi ditampilkan terlebih dahulu. Setelah itu diikuti oleh arus kas dari aktivitas investasi. Kemudian diikuti dengan arus kas aktivitas pendanaan. Jumlah keseluruhan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sama dengan kenaikan atau penurunan neto nilai kas pada suatu periode. Nilai tersebut kemudian dijumlahkan dengan nilai kas pada awal periode untuk mengetahui nilai kas pada periode merupakan nilai yang sama sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan.